Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Sri Justiani dari kelas 1C Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, teman-teman tahu nggak, Imam Syafi'i itu pernah berkata loh, bahwasannya jikalau kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai fungsi, proses, kemudian manajemen produksi, program studi pendidikan ekonomi sebagai penghasil produk jasa. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita memasuki ke bab pembahasan, di sini saya telah menyajikan slide mengenai latar belakang. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat adanya rumusan masalah serta tujuan dari yang akan kita bahas. Serta teman-teman bisa melihat di sini mengenai tinjauan pustaka. Oke teman-teman, di sini pembahasan pertama kita yaitu mengenai fungsi produksi dalam pendidikan ekonomi. Yang mana fungsi produksi dalam pendidikan ekonomi merupakan hubungan antara output dan input, di mana ada 3 bagian, yaitu yang pertama meliputi fungsi produksi administrator. Adapun fungsi produksi administrator adalah segala bentuk sesuatu yang menjadi bahan dan proses pendidikan. Contohnya yaitu sarana dan prasarana dalam belajar. Contohnya yaitu buku-buku pembelajaran, kemudian material-material yang habis dipakai dalam media pembelajaran. Kemudian seperti yang teman-teman bisa lihat di situ adanya fungsi produksi psikologi. Untuk fungsi produksi psikologi ini merupakan berbagai bentuk layanan dalam memproses peserta didik, di mana fungsi produksi psikologi hampir sama dengan fungsi produksi administrator, yang membedakan hanya pada bagian outputnya saja. Kemudian ada fungsi produksi ekonomi. Untuk fungsi produksi ekonomi ini, sebagai inputnya yaitu semua biaya pendidikan, seperti pada input fungsi produksi administrator, yaitu semua uang yang dikeluarkan untuk keperluan pendidikan. Contohnya yaitu seperti uang saku yang digunakan sebagai untuk membeli buku-buku dan sebagainya selama proses pembelajaran. Adapun untuk outputnya sendiri yaitu merupakan tambahan penghasilan dari peserta didik itu sendiri. Next, kita akan ngebahas proses produksi dalam pendidikan ekonomi. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam dunia pendidikan yang dilihat dari sudut pandang ekonomi berfokus pada sumber daya manusia sebagai penggerak dan pelaksana atau pengatur dan yang diatur dalam menjalankan suatu proses produksi dalam pendidikan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Yang mana manusia sebagai salah satu faktor produksi perlu mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk mampu melaksanakan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau institusi, di mana pengetahuan dan keterampilan tersebut hanya akan diperoleh melalui suatu proses yang dinamakan dengan pendidikan. Jadi gimana nih teman-teman? Apakah udah paham mengenai proses produksi dalam pendidikan ekonomi? Dan yang terakhir yaitu materi mengenai manajemen produksi dalam pendidikan ekonomi. Manajemen produksi itu sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output dan melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. Terdapat 2 hal penting dalam manajemen produksi, seperti yang teman-teman bisa lihat pada slide saya, yaitu yang pertama, adanya perancangan sistem produksi. Ketika merancang sistem produksi, manajemen harus mempertimbangkan rancangan produk itu sendiri,
mulai dari lokasi, tata letak, serta rancangan pekerjaan. Kemudian ada pengendalian sistem produksi, di mana pengendalian itu berkaitan dengan dua masalah, yang mana masalah utamanya mengenai manajemen operasi, yaitu mutu dan persediaan. Kemudian ada juga nih faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan. Di sini ada 3 nih teman-teman. Yang pertama yaitu kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan Educational Production Function atau input analisis yang tidak konsisten. Kemudian, adanya penyelenggaraan dilakukan secara sentralistik, yaitu hanya berpusat pada tempat-tempat tertentu. Dan yang ketiga adalah peran serta masyarakat, khususnya orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan masih sangat minim. Pada hakikatnya, manajemen mutu dalam pendidikan merupakan cara dalam mengatur semua sumber daya pendidikan, yang mana diarahkan agar semua orang yang terlibat di dalamnya melaksanakan tugas dengan penuh semangat dan berpartisipasi dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan sehingga menghasilkan jasa yang sesuai bahkan melebihi harapan. Untuk itu, dalam manajemen produksi pendidikan yang merujuk kepada pengaturan kembali sistem pengelolaan, harus ditata kembali semua yang ada di dalam sistem pengelolaan tersebut, seperti dengan menata kembali beban tugas mengajar guru, memperbaiki kondisi kerja, atau peningkatan human relation pada kepala sekolah. Untuk teman-teman sekalian, apakah sudah paham terhadap materi yang saya sampaikan? Jika sudah, di sini saya akan memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah kita bahas tadi. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwasannya sebagai penghasil produk jasa dalam pendidikan, tentu saja dalam hal ini merupakan sesuatu yang dihasilkan berupa tenaga kerja pendidik yang berkualitas guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Adapun fungsi dari produksi dalam pendidikan yakni sebagai administrator, di mana fungsi produksinya berupa bahan atau sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Kemudian ada fungsi psikologis, di mana fungsi ini membentuk kepribadian seseorang peserta didik, dan adanya fungsi ekonomi yang menjadi perhitungan untuk kemudian menjadi tujuan pendidikan nasional. Untuk sarannya sendiri yaitu di sini saya menyarankan kepada tenaga pendidik untuk dapat mengajar dengan baik guna menghasilkan peserta didik yang berpengetahuan. Kemudian untuk pemerintah diharapkan memberikan fasilitas yang baik untuk mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan. Untuk teman-teman yang belum paham mengenai materi yang telah kita bahas tadi, bisa mencantumkan pertanyaan melalui kolom komentar di bawah ya. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Untuk itu, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, karena itu semua dapat membantu dalam penilaian penugasan puas saya. Saya Sri Gustiani, pamit undur diri, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.